Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang mau salat Isya, insyaallah dilanjutkan salat tarawih rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada beliau junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang berbeda dengan Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat yang disebut dengan bulan Ramadan. Setiap tahun bagi yang beriman mengidam-idamkan kapan datang bulan Ramadan, bahkan berdoa agar diketemukan bulan Ramadan. Akan tetapi kadang-kadang keinginan atau ingin berjumpa di bulan Ramadan ini tidak seimbang dengan apa yang dilakukan pas Ramadan datang. Jadi ketika berdoa, ya Allah sampaikan saya ya Allah di bulan Ramadan, jadi sering berdoa. Begitu bulan Ramadan datang, nyantai-nyantai saja, baca Al-Quran enggak begitu banyak, sholat malam juga tidak terlalu rutin. Jadi yang benar adalah ketika kita kangen sesuatu hal yang kita kangen itu datang di hadapan kita, di tengah-tengah kita, ya kita harus memaksimalkan, itu baru pas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini kita harus banyak mengisi amal-amal kebaikan. Antara lain adalah membaca ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Zaman sekarang ini kalau seandainya ada seorang muslim atau muslimah tidak bisa membaca Al-Quran, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Malukah? Atau maleskah? Atau bagaimana? Karena ketika kita membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Nanti dari kiamat Al-Quran itu mensyafaati yang membaca. Imam Syafi'i kalau di luar bulan Ramadan khatam setiap harinya itu sekali. Begitu di bulan Ramadannya 2 kali khatam. Bagi yang baru bisa baca, gimana bacanya? Kira-kira, ya, yang baru bisa baca itu satu juznya itu memakan waktu 1 jam. Nah, kalau yang benar-benar sudah lancar hafalannya itu relatif nggak salah sama sekali, nggak keblibet dalam baca, seperti zikir itu kurang lebih 10 menit bisa nyampe. Kenapa lama? Ya karena ada yang baca tartil, karena ada baca yang kurang lancar dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah baca Al-Quran. Sehari bisa 1 lembar silahkan, 2 lembar, 1 juz, 2 juz. Berikutnya yang kedua adalah
menegakkan atau mendirikan sholat. Wa aqamus sholat. Jadi jangan sampai di antara kita sebagai orang muslim atau muslimah bersengaja untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu tersebut, terkecuali tidak sengaja. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan seluruh amal-amal dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Apalagi ada yang namanya malam qadar. Jadi kalau kita kepingin mendapatkan ibadah persis di malam qadar, ya harus rajin istiqomah tiap harinya. Sekurang-kurangnya menjelang makan sahur kita bersolat yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi begitu pasang alarm, bangun setengah 4 atau jam berapa, bergegas ke kamar tadi, bersih-bersih, langsung ambil air wudhu, terus sholat. Insya Allah kalau rutin seperti itu akan mendapatkan yang namanya malam qadar. Meskipun pas kita sholat hanya cuma 2 rakaat daripada tidak. Lebih-lebih kita maksimalkan dari jam 3 sudah sholat, sudah zikir dan lain sebagainya. Jangan sampai di antara kita ini tidak pernah sholat tahajud, sama sekali tidak. Dan ada juga yang saking kepinginnya mendapatkan bulan Ramadan nilai itu qadar, dia hanya menghadang waktu-waktu tertentu saja. Contohnya malam 21. Padahal sebelumnya tidak pernah sholat tahajud. Ada saking kepinginnya, akhirnya pesan kepada keluarganya atau istrinya, Ma nanti bangunin saya ya, saya akan sholat tahajud nih, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, ini malam 21 seringnya turun yang namanya malam qadar. Kata istrinya, ya insyaallah siap. Begitu pas jam 3 dibangunin, antum. Nah, terus bangunin lagi jam 4 masih nggak mau bangun, ya mungkin kecapean. Nah, begitu pas adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, langsung bangun kaget. Tadi saya nggak dibangunin ya? Udah dari tadi ada 3 kali tadi saya bangunin, nggak mau bangun, mungkin karena kecapean. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kepingin mendapatkan malam qadar ini tidak maksimal. Mau malam genap, mau malam ganjil, yang penting kita sholat, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Seseorang yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu adalah tidak seorang pun tahu. Pas ke masjid itu kan banyak tuh para amal, ada di tengah, ada sebelah kanan, sebelah kiri, cemplungin, nggak pakai cerita. Mau 1 juta, mau 100 juta dicemplungin, nggak pakai cerita. Itu namanya sir, sembunyi. Ada yang kedua, setengah sir, setengah terang-terangan. Apa itu? Diumumkan di depan sini, hamba Allah nyumbang untuk pembangunan masjid sebesar 100 juta dengan alamatnya. Ini namanya setengah terang-terangan. Apalagi yang disebut itu pas rumahnya di depan masjid, wah ini dokter Endra ini gitu kira-kira. Meskipun disebut hamba Allah tapi alamatnya jelas, orangnya terkenal. Nah, itu namanya setengah terang-terangan. Nggak apa-apa, boleh juga sah, bukan tidak sah, karena sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sama-sama baik. Terus yang berikutnya adalah yang terang-terang yang diumumkan. Katakanlah Bapak Abdullah nyumbang untuk pembangunan masjid sebesar 100 juta, nggak masalah. Yang penting hatinya harus ditata. Yang penting mau nyumbang. Besar itu lebih baik daripada sedikit tapi ngedumel. Udah sedikit, gedumel buru, diomongin
murung ya. Mending yang besar tapi tidak kedua. Sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi asal syaratnya sesuai. Kita sholat, kita khusyuk. Kita beramal, kita ikhlas. Ya, kalau orang beramal riya atau pamer, seperti contoh, seandainya ada pengantin baru yang kemarin nggak pernah sholat jamaah di masjid karena nggak enak sama mertua, mungkin mertuanya itu ketua masjid barangkali, nggak enak sama mertua ke masjid, nah, itu riya. Itu berniaga kepada siapa? Berniaga kepada setan. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itu, mumpung bulan Ramadan ini masih di tengah-tengah kita. Karena saudara-saudara kita ada yang meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Belum tahu kita besok, lusa atau tahun depan masih mendapatkan bulan Ramadan lagi, belum tahu. Mumpung sekarang ini kita di tengah-tengah kita, bulan Ramadan hadir di sini, kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.